Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia. Sudah mengalami kekeringan karena sudah tidak ada cairannya. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Ini tanda-tanda bahwa ada serangan kutu daun. Nah, dia juga mengundang semut nanti nih. Ini mengundang. Nah, ini bisa kita lihat. Mohon maaf, saya baru ada kesempatan untuk menambah wawasan lagi atau memberikan sedikit pengetahuan. Mungkin teman-teman penangkar, produsen atau petani yang membudidayakan kelapa pasti ada serangan-serangan kutu daun. Nah, serangan-serangan kutu daun itu apa sih? Ini di kelapa ini ada kutu daun yang sifatnya poligaf. Poligaf itu kutu daun ini bisa menyerang tidak hanya di kelapa, tapi di berbagai tanaman. Nah, contoh-contoh serangan kutu daun itu seperti ini. Nah, ini diawali kalau sudah kuning seperti ini. Ini tanda-tanda bahwa ada serangan kutu daun yang kita sebut kutu daun itu Price aspidiotus. Nah, Price aspidiotus itu apa? Itu kutu daun. Kutu daun ini menyerang bawah daun dan dia menutupi stopma dari daun itu sendiri. Nah, yang paling berbahaya apa? Yang paling berbahaya dia mengambil cairan yang ada di daun sehingga daun kuning. Nah, yang paling bahayanya lagi adalah ketika dia ini kan sifatnya koloni. Yang paling berbahaya lagi ketika dia sudah semakin banyak tidak kita kendalikan, dia akan menyebar ke seluruh daun sehingga daun akan mengalami nekrosis, kemudian kering sehingga daun tidak bisa berkembang dan akhirnya tanaman kelapa itu sendiri mati. Contohnya itu seperti ini. Nah, kebetulan di kita itu ada. Nah, ini. Nah, dia akan kuning, mengering, kemudian nekrosis, kemudian kering dan akhirnya mengakibatkan tanaman kelapa tidak bisa tumbuh dengan baik. Itu yang paling ringan. Yang paling parahnya lagi, kutu daun ini bisa menyebabkan kematian. Biasanya kutu daun ini tidak hanya menyerang di daunnya, tapi di tangkainya, sehingga perlu kita kendalikan. Nah, kebetulan sudah kita kendalikan dengan insek. Nah, kemarin kita di musim kemarau. Jadi kalau di pembibitan kelapa itu kalau di musim kemarau itu kita yang paling waspadai adalah kedatangan Price aspidiotus atau ini apa namanya kutu daun. Nah, itu yang paling bahaya sehingga perlu sekali kita kendalikan karena itu akan menghambat pertumbuhan sehingga tanaman kelapa kita tidak bisa kita tanam dengan baik dengan pertumbuhan yang normal. Dia biasanya bisa sampai 2 2,5 tahun itu tidak memberikan pertumbuhan yang signifikan. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Pengendaliannya kita semprotkan, tapi menyemprotnya jangan di atas, tapi di bawahnya. Nah, karena apa? Karena dia hidupnya di bawah daun, di ketiak daun. Nah, kutu daun ini yang paling membahayakan, dia mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu bersifat toksik. Nah, dia juga mengundang semut nanti nih. Ini mengundang. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini tapi udah mati ya, udah kita kendalikan. Sudah kita kendalikan. Kita juga waktu itu ada satu pohon sudah kita isolasi di sana. Paling parah itu. Kita bisa lihat. Nah, ini paling parah ini. Nah, alhamdulillah setelah kita isolasi dia sudah mulai membaik ya. Kemarin daunnya ini sangat porus sekali. Dia sudah memprihatinkan. Nah, setelah kita kendalikan alhamdulillah ini tunas barunya sudah hijau. Nah, ini contoh-contoh sudah mengalami kekeringan karena sudah tidak ada cairannya. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Penyemprotannya seperti apa? Penyemprotannya bisa menggunakan insek, banyak sekali bahan aktif yang ada merek dagang yang ada di pasaran. Kita menggunakan kemarin bahan aktif deltametrin. Kemudian penyemprotannya kita selama 4 hari sekali kita lakukan penyemprotan sehingga kutu itu tidak berkembang. Adapun perkembangan dia akan lambat.
contoh ini, nah ini kemarin sangat memprihatinkan ya. Nah, jadi di sini lokasi di Buritan Garden ini kemarin terserang karena panasnya ekstrim, sehingga kita mulai waspada, sehingga kita untuk pencegahan kita selalu melakukan penyemprotan. Nah ini kemarin juga sudah parah, alhamdulillah tidak menyebar. Nah yang paling membahayakan ketika sudah datangnya ini perisai ini atau kutu daun ini, dia bisa mempengaruhi kesehatan tanaman yang ada di sekitar. Karena yang saya sampaikan tadi, sifat perisai ini atau kutu daun ini dia poligaf, dia bisa menyerang di semua tumbuhan. Nah, mudah-mudahan dengan penyampaian saya ini bisa bermanfaat untuk para penangkar, produsen, petani, dan kalangan para pembudidaya tanaman. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para petani, penangkar, produsen, ataupun yang bergerak di bidang pertanian, bahwa kutu daun itu ternyata sangat berimbas pada pertumbuhan dan mengakibatkan kelumpuhan pada tanaman, sehingga tanaman tidak bisa memberikan pertumbuhan yang maksimal atau bahkan bisa mati. Sehingga kita perlu pengendalian, bahkan mulai dari bercak-bercak kuning. Bercak-bercak kuning ini kita harus waspadai ya, itu udah mulai harus kita waspadai. Kita harus curiga bahwa di situ pasti ada sesuatu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia.